Sono Budaya. Terus tahu masuknya nih kan. Mbak Rifa, Pertama ya, for the first time kita mau wisata ke museum. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Sekarang aku lagi ada di pusat kota Jogja, tepatnya di Museum Sono Budoyo guys. Halo guys, banyak yang bilang museum ini tuh seru banget dan cocok buat yang suka sejarah sampai yang mau bikin konten. Jadi emang di sini tuh banyak banget guys, yang bikin konten, bikin video-video gitu. Dan BTW ya, di sini tuh biaya masuknya tuh murah banget. Cuma sekitar 3.000 sampai 10.000-an aja per orang. Oh iya, tadi aku 2 orang itu 20.000, aku masuk 10.000. Nah, kayak gimana sih Museum Sono Budoyo? Nih, kayak gini nih guys. Teman-teman lihat aja ya video aku, terus pantengin video aku sampai akhir. Jadi guys, menurutku datang ke museum tuh bukan cuman kayak sekedar jalan-jalan aja, tapi adalah sebuah healing. Nah, di sini tuh kita nggak cuman melihat benda mati guys, tapi kita tuh juga sedang bertamu ke masa lalu dan menikmati buah pikiran para seniman hebat. Jadi nih, yuk teman-teman kita mulai keliling dan selami cerita di balik setiap karya-karya yang kita lihat. Sambil melihat-lihat nih guys, di setiap sudut di sini tuh kayak benar-benar punya ceritanya sendiri. Nah, kalau kita perhatikan lebih dekat, lebih detail, tuh guys, kalian lihat kan, sekecil apapun itu, di sini tuh semuanya tuh kayak punya makna gitu guys. Jadi nggak ada sebuah karya budaya yang tercipta secara kebetulan. Semuanya itu punya filosofi, punya identitas, punya kegelisahan, bahkan arti masing-masing pada zamannya. Tuh guys, bahkan di ukiran-ukiran pintu masuk pun kayak itu tuh sebuah benda yang dia tuh bisa berbicara sendiri gitu guys. Nah, sambil melihat koleksi yang ada di sini nih, jadi tuh kayak buat aku sadar bahwa warisan budaya kita itu memang luar biasa kaya. Jadi guys, seni itu bukan cuma soal estetika atau sesuatu yang bagus untuk dilihat aja, tapi juga soal bagaimana manusia merawat ingatan serta menyampaikan pesan melintasi generasi. Nah, kalau buat teman-teman sendiri nih, biasanya paling suka perhatiin detail yang mana? Apakah teman-teman lebih suka tentang seperti ini, pedang-pedang, atau patung-patung kayak yang tadi guys, atau mungkin cerita di baliknya, narasi sejarah di baliknya. Pas di museum, momen-momen yang paling aku senang itu adalah momen-momen dimana aku tuh bisa duduk, memandang sekeliling, dan membiarkan pikiran aku itu mengembara. Jadi datang ke museum seni budaya itu seolah-olah memberikan kita ruang untuk nambah wawasan baru guys, sekaligus menjernihkan pikiran dari kepenatan sehari-hari. Nah, dari sini kita belajar untuk menghargai proses. Sebuah mahakarya itu nggak lahir dalam semalam. Begitu juga dengan kebudayaan yang membentuk kita hari ini. Nah guys, berada di antara karya-karya hebat ini tuh membuat kita tuh kayak merasa kecil. Tapi di saat yang sama juga kita tuh merasa sangat bersyukur bisa menikmatinya. Karena ini kan warisan guys, budaya masa lalu. Jadi kita tuh kayak wow, merasa sebagai orang-orang yang beruntung karena kita tuh bisa melihat warisan-warisan dari zaman dahulu. Sering kita lupa di tengah dunia yang bergerak begitu cepat dan menuntut kita untuk selalu melihat ke depan. Kita tuh butuh 1 hari untuk diam. Kita butuh ruang untuk menengok ke belakang. Bukan untuk tenggelam dalam masa lalu, melainkan untuk mencari tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Dari mana akar kita berasal dan kemana arah langkah kita selanjutnya.
Berjalan di Museum Sono Budoyo ini membuatku merasa seperti sedang membuka buku harian peradaban. Setiap benda yang dipajang di sini, sekecil apapun itu, pernah menjadi bagian dari kehidupan seseorang. Pernah disentuh oleh tangan yang hangat, pernah dipikirkan dengan seksama, dan pernah membawa harapan besar pada zamannya. Nih guys, yuk kita mulai perjalanan lagi, lihat-lihat. Kita pindah tempat ini guys. Nah, mari kita sejenak memperhatikan sekeliling kita. Di era modern ini, kita seringkali terlalu silau dengan apa yang baru. Kita menganggap yang modern adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan. Padahal, yang lama seringkali kita beri label sebagai sesuatu yang kuno, tertinggal, atau bahkan tidak penting lagi. Namun, di ruangan inilah kebenaran itu diuji secara kritis. Sambil melihat-lihat, seringkali kita berpikir bahwa agama dan kebudayaan adalah dua hal yang bertolak belakang. Ada pandangan kritis yang menganggap budaya lama harus dibuang ketika iman yang baru datang. Namun, di ruang pameran Islam dan kebudayaan ini, kita akan melihat pembuktian yang sebaliknya. Islam yang masuk ke Nusantara, khususnya di tanah Jawa, tidak datang dengan pedang atau kekerasan. Ia datang seperti embun pagi yang pelan-pelan meresap ke dalam pori-pori tradisi setempat. Para penyebar Islam pun di masa lalu memiliki kecerdasan kultural yang luar biasa luhur. Mereka memahami bahwa untuk menyentuh hati masyarakat, mereka harus menghargai wadah budaya yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, di sudut lain ruangan, kita bisa menemukan koleksi yang tak kalah mengagumkan, yakni wayang. Wayang dan sadat naskah-naskah kuno. Wayang ini mengisahkan tentang babat tanah Jawi, tentang bagaimana para wali berjuang menyebarkan Islam di pulau ini. Bahkan ada pula alat permainan tradisional seperti congklak yang dulunya dipakai sebagai sarana mendekati masyarakat secara humanis. Nah guys, nanti kita akan melihat naskah kuno dan wayang ini mengajarkan kita bahwa dakwah sejati tidak selalu harus disampaikan lewat mimbar. Namun seringkali kebenaran justru lebih mudah meresap ketika ia disampaikan lewat seni yang menyentuh perasaan. Di balik kelir atau layar wayang, bayang-bayang itu bergerak menceritakan nilai kebaikan, kejujuran, dan keadilan yang bersumber dari ajaran Al-Quran. Sambil berjalan dan melihat-lihat benda-benda di dalam museum ini, membuatku berpikir bahwa Islam itu tidak datang untuk menghapus kebudayaan lokal, melainkan untuk membersihkan dari nilai-nilai yang kurang baik dan mengisinya dengan nafas tauhid serta akhlak yang mulia. Pertemuan antara Islam dan budaya Nusantara telah melahirkan sebuah peradaban yang sejuk, toleran, dan kaya akan keindahan estetika. Kadang-kadang isi kepala kita itu terlalu berisik. Isinya tuh acak banget. Mikirin masa depan, mengingat masa lalu, atau sekedar cemas tentang apa yang akan terjadi besok. Hari ini, aku memutuskan untuk membawa semua isi kepala yang berisik itu untuk jalan-jalan ke museum, guys. Aku ingin meletakkannya sejenak di sini. Berjalan di museum itu mengajarkan aku satu hal mendasar tentang bagaimana sih cara mengubah diri dengan baik di tengah kehidupan. Di tempat ini, kita secara otomatis merendahkan suara kita, melangkah dengan lebih pelan, kita menjaga jarak agar tidak merusak keindahan di sekitar kita. Secara tidak sadar, museum memang memaksa kita untuk menjadi manusia yang lebih anggun dan sopan. Di ruang yang sunyi ini, aku menyadari bahwa ketenangan itu bukan sesuatu yang kita cari di luar sana, melainkan sesuatu yang kita bawa dari dalam diri kita sendiri. Menurutku, saat kita melihat gambar-gambar, kita telah membaca keterangannya, tapi kita tetap tidak paham. Menurutku itu sama sekali nggak apa-apa. Di dunia luar, kita selalu dituntut untuk mengerti segala hal. Kita harus punya opini tentang ini dan itu. Tapi di museum kita diperbolehkan untuk sekedar melihat, menikmati, dan bilang dalam hati, indah banget.
walaupun aku tidak tahu ini apa. Menurutku, membawa diri dengan baik itu ternyata mirip seperti saat kita menikmati seni yang tidak kita pahami. Kita tidak harus menghakimi sesuatu hanya karena kita tidak mengerti maksudnya. Kita cukup menghargainya, memberi ruang bagi perbedaan, dan tetap bersikap sopan. Ketenangan batin pun muncul saat kita berhenti memaksa dunia untuk sesuai dengan kemauan kita. Melihat goresan warna acak di kanvas, melihat patung, melihat wayang, membuat aku sadar hidup kita pun seringkali seperti ini. Diam, dan orang lain juga tidak tahu apa yang ada dalam diri kita. Namun ada satu hal yang pasti, semuanya akan terlihat sebagai sebuah proses yang indah saat kita melihatnya dari sudut pandang yang tepat. Melihat benda-benda sejarah ini membuat aku belajar menjadi pribadi yang lebih terdidik secara emosional. Manusia masa lalu merawat peradaban ini dengan ketekunan yang luar biasa. Tugas kita sekarang adalah merawat warisan itu minimal dengan cara menjaga sikap kita saat bertamu ke tempat mereka. Menjadi anak muda yang modern bukan berarti kita harus kehilangan tata krama. Justru kesopanan adalah tanda bahwa kita memiliki jiwa yang matang dan berpendidikan. Berada di sini dikelilingi oleh waktu yang membeku membuat aku sadar betapa melelahkannya menjadi manusia yang selalu ingin terlihat sempurna. Nah, di museum ini mengajarkan aku untuk berdamai dengan kekuranganku, menemukan ketenangan diri, yang berarti kita berani untuk jujur pada diri sendiri, melepaskan semua topeng keangkuhan di luar sana, dan belajar membawa diri dengan penuh rasa syukur atas apa yang kita miliki saat ini. Di Jogja itu selalu punya cara untuk membuat kita rindu, tapi di balik ramainya Malioboro, sebenarnya ada sudut-sudut sunyi yang sering kali terlewat, seperti halnya di Museum Sono Budoyo ini. Banyak orang yang mengira kalau di Museum Sono Budoyo itu cuma gedung yang ada di depan alun-alun utara. Padahal di sini, di kawasan dalam Condro Kiranan, ada ruang pameran tetap yang menyimpan cerita yang tidak kalah mendalam tentang kehidupan masyarakat Yogyakarta. Memasuki ruang awal, aku melihat-lihat dulu di kanan kiri dengan pelan. Di situ ada tulisan perjamuan dan perhelatan. Depanku pas itu ada pintu masuk, guys. Tuh, lihat. Nah, yang paling menarik perhatianku itu adalah ini dia ruang mata pencarian. Di sini dipajang peralatan pertanian kuno, perkakas nelayan, dan alat-alat pertukangan masa lalu yang sangat unik. Melihat benda-benda ini membuat pikiranku mengembara. Manusia masa lalu tuh mengajarkan kita tentang cara hidup yang sangat jujur dan rendah hati. Mereka memperlakukan alam bukan sebagai objek untuk dieksploitasi, melainkan sebagai sahabat untuk dirawat. Setiap cangkul, jala, alat tenun dibuat dengan ketekunan tangan, digunakan dengan doa, dan dirawat dengan penuh syukur. Kadang, kita yang hidup di era modern ini terlalu sering merasa kurang. Kita sibuk mengejar target-target yang melelahkan dan lupa bagaimana caranya menikmati proses yang sederhana. Berdiri di depan perkakas tua ini menjadi sebuah tamparan lembut untuk egoku. Ketenangan sejati itu ternyata ada pada rasa cukup, pada kesediaan kita untuk bekerja dan dengan ikhlas dan menghargai setiap rezeki kecil yang singgah dalam hidup. Melihat koleksi-koleksi di Museum Sono Budoyo membuatku berpikir bahwa disinilah letak tanggung jawab kita sebagai generasi sekarang. Mewariskan budaya bukan berarti kita harus kaku dan menolak hal-hal baru dari luar. Mewariskan budaya adalah tentang menjaga keharusan budi luhur, rasa hormat, dan rasa memiliki terhadap identitas kita sendiri di tengah gempuran dunia yang serba cepat ini. Ketika kita tahu dari mana akar kita berasal, kita tidak akan mudah goyah atau kehilangan arah dalam melangkah menuju masa depan. Di sini yang paling aku suka di ruangan ini ada koleksi
gamelan-gamelan. Dan di sebelahku itu ada lampu-lampu yang cantik. Itu buat foto estetik banget. Tuh, ada wayang-wayang dengan lampu-lampu yang cantik. Aku dan temanku sangat suka di sini. Kita nungguin sepi buat foto-foto. Banyak orang bilang kita harus pergi jauh untuk menyembuhkan luka, menyembuhkan kebisingan dalam kepala, ke puncak gunung tertinggi atau ke tepi pantai yang tak berujung. Tapi bagiku, healing bukanlah tentang sejauh apa kita melarikan diri dari kenyataan. Healing adalah tentang seberapa berani kita masuk ke dalam kesunyian diri sendiri, menjinakkan badai yang ada di dalam kepala, dan berdamai dengan ketidakpastian. Sambil melihat-lihat koleksi di Museum Sono Budoyo, sempat mikir, pernah gak sih teman-teman memperhatikan bagaimana alam semesta merawat dirinya sendiri? Pohon-pohon tidak pernah menggenggam daunnya yang sudah menguning dengan paksa. Mereka membiarkannya gugur, jatuh ke bumi, dan hancur menjadi tanah. Tanpa drama, tanpa rasa bersalah, karena mereka tahu untuk bisa menumbuhkan tunas yang baru, ada hal-hal lama yang memang harus dilepaskan. Kita manusia seringkali melakukan hal yang sebaliknya. Kita menggenggam erat kenangan yang sudah usang. Kita merawat rasa bersalah atas keputusan yang salah di masa lalu. Kita menumpuk ekspektasi orang lain di atas pundak kita sendiri, sampai kita lupa rasanya berjalan dengan ringan. Selama ini, kita terlalu sibuk berpura-pura kuat di depan orang lain. Kita memakai topeng seolah-olah hidup kita selalu sempurna dan baik-baik saja. Namun, di ruang sunyi ini, aku ingin jujur pada diriku sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Retakan-retakan di dalam hati ini bukan tanda bahwa kita lemah. Itu adalah bukti bahwa kita telah berjuang, kita telah bertahan, dan kita sedang berproses untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana. Dunia modern seringkali membuat kita merasa bersalah jika kita diam. Kita dianggap membuang waktu jika tidak produktif. Namun di keheningan ini aku menyadari bahwa diam adalah sebuah kebutuhan, bukan kemalasan. Menemukan ketenangan diri berarti kita berani merayakan kesederhanaan. Berdamai dengan kenyataan bahwa menjadi manusia biasa yang hidup dengan tenang itu sudah lebih dari cukup. Kita tidak harus selalu memenangkan setiap pertempuran di luar sana. Kadang kemenangan terbesar adalah saat kita berhasil menenangkan badai di dalam dada kita sendiri dan tersenyum tulus melihat hari ini. Sebenarnya ini udah kali ketiga atau keempat aku ke Museum Sono Budoyo. Dan di keempat kalinya ini, ada hal-hal yang baru yang sebelum-sebelumnya belum aku lihat. Tidak terasa perjalanan kita ke Museum Sono Budoyo sudah hampir selesai. Tapi sebelum itu aku mau main sama teman aku. Nah, kita main ini guys. Di Jublak-Jublak Suwong namanya. Ini tuh mainan tradisional. Tuh, teman aku seneng banget main ini. Kita mainan ini bareng. Kita nostalgia zaman dahulu. Ini mainan tradisional tapi dibuat baru gitu guys. Seru banget. Ini baru. Kalau dulu tuh sebelumnya belum ada mainan ini. Nah, teman-teman yang belum ke Sono Budoyo, yuk mampir ke Museum Sono Budoyo. Bagus banget museumnya. Jangan lupa ya teman-teman mampir. Tiketnya juga murah banget. Makasih teman-teman yang udah nonton video YouTube aku sampai selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan saran. Teman-teman yang mau request atau ada saran boleh banget tulis di kolom komentar. Makasih teman-teman sudah menemani perjalanan kami. Ini kami turun naik lift.
Jadi kalau di Sono Budoyo itu turunnya naik lift ini guys. Nanti kita langsung ke lantai bawah. Bye-bye kawan-kawan, sampai jumpa lagi. Itu kita lagi diarahin sama petugasnya. Kita lagi ngobrol sama petugasnya. Kita mau diarahin untuk ke bawah. Nah, untuk perjalanan selanjutnya, teman-teman jangan lupa pantengin terus channel YouTube aku ya. Banyak banget vlog-vlog amatir aku yang random-random. Tungguin terus ya guys video-video aku selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Makasih semuanya.